Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita semua sudah bisa berkumpul untuk menyaksikan acara pameran tunggal saya yang bertajuk Gamelan Pamor. Ingin saya sampaikan berterima kasih yang sedalam-dalamnya buat pertama buat dari Kemendikbud yang dimana sudah sepenuhnya mensupport acara ini. Yang kedua, ingin saya sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Dr. A.L. Suwardi yang sudah bersedia malam ini untuk menyempatkan waktunya untuk merestui maupun sekaligus membuka acara ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Taman Budaya Jawa Tengah, Pak Joko yang sudah hadir. Matur nuwun, Pak. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Jokowi Guno maupun Ibu Tumini yang malam ini sudah tersorawuh dalam acara pameran ini. Dan tidak lupa untuk teman-teman saya yang sudah membantu dari mulai persiapan sampai akhirnya terlaksana pameran ini dengan lancar. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada bapak-bapak dosen dari Kriya, dari TV, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kehadirannya. Pameran tunggal saya ini yang bertajuk Gamelan Pamor ini bagian dari eksperimentasi saya kurang lebih dari 2011 sampai 2018. Jadi sekitar kurun waktu 7 tahun yang berbagai macam karya saya nanti akan saya tampilkan. Sekitar kurang lebih ada cuma sekitar 7 karya yang nanti teman-teman bisa menyaksikan sendiri proses kreatif saya. Mungkin tidak bisa saya deskripsikan di sini, nanti mungkin teman-teman bisa langsung interaksi dengan karya-karya saya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kedatangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua seniman. Yang terhormat Pak Ketua Pak sebagai Kepala Budaya, kami ucapkan banyak terima kasih Pak atas fasilitas yang bisa disediakan buat teman-teman seniman untuk berkarya di sini. Pak A.L. Suwardi Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah teman-teman semua, juga Mas Sigit dan teman-teman semua yang telah bisa mempresentasikan kegiatan ini. Terus terang saya pada malam ini sangat bangga sekaligus senang gitu. Di mana pada kesempatan ini kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan program kami memfasilitasi kegiatan kesenian dapat kesempatan bisa memfasilitasi teman-teman di dalam melaksanakan kegiatan ini, karena di sini terlihat bahwa teman-teman semua, terutama yang saya lihat anak-anak muda yang begitu kreatif dalam proses kegiatan ini. Karena terus terang kalau untuk pamor gamelan suatu yang unik. Memang dulu ada tokohnya ya Mas ya, Pak siapa? Ya, sekarang dilanjutkan oleh teman-teman semua
bagaimana suatu kreativitas itu harus terus muncul dan tumbuh berkembang di bumi pertiwi di Indonesia ini. Ini merupakan suatu contoh bagaimana supaya teman-teman semua generasi muda bisa berkreativitas. Karena terus terang memang di tempat kami di Indonesia itu anak-anak muda dalam berkreativitas ini perlu juga ditumbuh kembangkan. Saya terus terang juga sama prinsipnya dengan Mas Sigit, karena ketidaktahuan saya di dalam suatu pamor dalam hal yang di luar dari keindahan, karena memang yang saya lihat itu adalah suatu keindahan yang menjadi suatu inspirasi buat kita semua bagaimana kreativitas anak muda bisa berkembang terus. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terus terang kami akan terus mendukung kreativitas anak muda dan terus berkarya untuk pengembangan kesenian kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami selaku fasilitator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang oleh Mas Sigit Pamungkas sendiri sebenarnya untuk membuka, tidak untuk berpidato. Saya itu orang yang paling sulit untuk berpidato. Kalau saya berbicara pasti ada kesalahan-kesalahan kata, dan ada teman saya yang setiap saya berbicara pasti mencatat kesalahan ucapan saya. Ya, oleh karena itu saya lebih ingin berbagi pengalaman saja tentang gamelan sebelum kami untuk membuka acara pameran malam hari ini. Ya, tentu saja telah kita ketahui bersama bahwa gamelan itu merupakan suatu warisan dari nenek moyang kita yang telah ratusan tahun, dan tentu saja dari segi wujud tidak seperti gamelan yang kita lihat sampai saat ini. Tentu saja dari segi jumlah rincian maupun jumlah bilah di dalam satu rincian itu pasti mengalami perkembangan. Dan dari segi material mungkin gamelan itu bisa diklasifikasikan gamelan yang dibuat dari perunggu, dari besi, dari kuningan, dan ada perkembangan baru di Amerika Serikat. Lord Harrison dan Bill Colvin mungkin membuat gamelan yang dari aluminium yang mereka sebut American gamelan. Tentu saja gamelan telah berabad-abad hidup dan mengalami perubahan-perubahan termasuk fungsi-fungsinya. Kalau kita lihat gamelan yang ada di Jawa itu sendiri ada beberapa perangkat, antara lain gamelan agung, gamelan papermata, yang mana gamelan papermata itu saja digunakan untuk menghormat sesuatu. Dalam gamelan papermata itu sendiri ada gamelan munggah, ada gamelan kodok morek, ada gamelan corong balen, dan ada gamelan sekaten, yang semuanya memiliki fungsi untuk menghormat sesuatu. Nah, kemudian di dalam gamelan, perangkat gamelan ageng itu memiliki jumlah rincian yang paling komplit. Selain itu juga ada gamelan wayangan. Lah, Mas Sigit Pamungkas punya inisiatif untuk membuat gamelan perunggu yang Mas Sigit buat dengan nama gamelan cokean, yang mana gamelan cokean itu menurut Mas Sigit itu merupakan kata yang berasal dari coklat, coklean dari gamelan agung. Coklean artinya apa? Sempalan. Artinya diambil beberapa instrumen dijadikan satu perangkat yang bisa digunakan oleh beberapa orang saja, tidak melibatkan banyak orang. Itu gamelan cokean. Nah, dari segi bentuk, Mas Sigit Pamungkas ini sangat kreatif. Dari segi rancangannya pun nanti kita bisa lihat, dan sudah beberapa cuplikan yang ditayangkan dalam video tadi. Setelah kita lihat banyak macam-macam dari kreasinya. Mas Sigit itu sendiri pengalamannya juga
banyak sekali sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah menyelenggarakan pameran di berbagai tempat, di antara lain kota-kota besar di seluruh Indonesia, Jakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya, sampai Padang Panjang, dan juga telah menerobos ke dunia internasional, yaitu telah mengadakan suatu eksibisi di Tokyo, Jepang, yaitu merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi putra Indonesia kelahiran Soekarjo ini. Ternyata orang-orang Soekarjo itu banyak orang yang berbakat. Contohnya saya. Saya juga kelahiran Soekarjo. Kalau Mas Sigit itu Soekarjo Poncot Kulon, kalau saya Soekarjo Poncot Wetan, sudah berbatasan dengan tangannya, tepatnya di Purwokerto. Nah, begitu kira-kira pengalaman Mas Sigit. Dan yang tidak terlupakan lagi, pada saat ujian S1, saya orang Karawitan diminta Mas Sigit untuk memberi penilaian ujiannya pada waktu itu di Teater Besar di Surakarta. Ya, dengan pengamatan saya tidak bisa memberikan penilaian lain kecuali A. Dengan nilai A itu ternyata terbawa sampai sekarang, karya kreatifnya luar biasa. Ya, kami hanya dapat berdoa, mudah-mudahan apa yang dibuat oleh Mas Sigit ini sangat bermanfaat bagi perhelatan kehidupan manusia di seluruh Indonesia ini, menyebar lagi ke internasional, gitu ya. Yang mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini. Tentu saja apa yang sampaikan itu saya kurang, masih banyak kesalahan-kesalahan, oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk menandai pembukaan nanti ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Oh ya, oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Pameran Tunggal Mas Sigit Pamungkas Gamelan Pamor secara resmi dibuka. Tepuk tangan yang meriah. So sweet sekali ya.
Amin.